Bayangkan kamu lagi memegang sebuah peta tua yang usianya sudah lebih dari 170 tahun. Kertasnya sudah menguning, aromanya khas debu sejarah. Dan di sana tertulis sebuah nama yang seharusnya tidak ada di dunia nyata. Nama yang kalau kamu cari di Google Maps hari ini, hasilnya mungkin cuma titik koordinat kosong atau hamparan hutan hijau di pinggiran Kalimantan Selatan. Nama itu adalah Saranjana. Aneh banget kan? Kita sering dengar cerita tentang kota gaib ini dari mulut ke mulut, dari konten TikTok yang seram, atau dari obrolan warung kopi yang bikin bulu kuduk berdiri. Tapi bagaimana kalau aku bilang kalau Saranjana itu bukan sekadar dongeng pengantar tidur atau karangan orang iseng di internet? Bagaimana kalau ternyata sekian ratus tahun yang lalu, seorang pembuat peta profesional asal Jerman benar-benar mencantumkan wilayah itu dengan tinta hitam yang tegas di atas kertas resmi pemerintah kolonial? Ini bukan lagi soal katanya atau konon ceritanya, tapi ini soal bukti otentik yang tertinggal dari masa lalu. Kita harus mundur jauh ke tahun 1845. Waktu itu, teknologi satelit belum ada, dan orang-orang Eropa sedang gila-gilanya memetakan setiap jengkal tanah di Nusantara. Ada seorang pria bernama Salomon Muller. Dia bukan orang sembarangan. Muller adalah seorang naturalis dan anggota Komisi Ilmu Pengetahuan Hindia Belanda. Dia terlatih untuk teliti, dia dibayar untuk akurat, dan dia tidak punya kepentingan untuk menyebarkan hoaks mistis. Dalam petanya yang berjudul Kaart van de Eiland Borneo, di sebuah sudut di wilayah selatan Pulau Laut, Muller dengan sangat spesifik menuliskan sebuah daerah bernama Tanjung Seranjana. Pertanyaannya, kalau memang itu cuma kota gaib yang isinya jin dan makhluk halus, kenapa seorang ilmuwan Jerman yang sangat logis dan skeptis bisa menuliskannya di sana? Mari kita selami lebih dalam, karena apa yang akan kita bahas ini akan mengubah cara kamu melihat batas antara dunia nyata dan dunia yang tidak terlihat. Kita sering menganggap kalau sejarah itu kaku, tapi sebenarnya sejarah itu penuh dengan lubang hitam yang belum terisi. Peta tahun 1845 buatan Muller ini adalah kunci utama kita. Kalau kita perhatikan detailnya, Muller menempatkan Saranjana di area Tanjung Lalak, tepatnya di wilayah Kota Baru, Kalimantan Selatan. Di peta itu, posisinya sejajar dengan wilayah-wilayah lain yang sampai sekarang masih ada. Jadi, secara geografis, titiknya itu jelas, bukan di awan, bukan di bawah laut, tapi di daratan Kalimantan. Tapi anehnya, di peta-peta buatan Belanda yang muncul setelah tahun itu, nama Saranjana perlahan mulai memudar, dan akhirnya benar-benar hilang dari catatan resmi. Ini yang bikin kita bertanya-tanya, apakah terjadi sebuah bencana besar yang menghapus seluruh peradaban di sana? Ataukah memang penduduk Saranjana memutuskan untuk menutup diri dari dunia luar dengan cara yang tidak bisa dinalar oleh logika manusia modern? Kamu mungkin pernah dengar cerita tentang orang-orang yang tersesat di daerah Kota Baru dan tiba-tiba masuk ke sebuah kota yang teknologinya jauh melampaui Jakarta. Gedung-gedung pencakar langit yang dilapisi emas, kendaraan yang terbang tanpa suara, dan penduduk yang wajahnya rupawan tapi tidak punya lekukan di bawah hidung. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah ya. Tapi buat masyarakat lokal di sana, ini bukan fiksi. Ini adalah kenyataan yang hidup berdampingan dengan mereka. Ada cerita terkenal tentang alat berat yang dipesan dari luar negeri dan dikirim langsung ke alamat Saranjana. Padahal secara administratif, alamat itu tidak ada. Pihak ekspedisi bingung, tapi konon katanya barang-barang itu sudah dibayar lunas. Bayangkan bingungnya si supir truk atau nahkoda kapal saat sampai di lokasi yang dituju. Yang dia temukan cuma tebing curam dan hutan lebat. Padahal di surat jalan, tujuannya adalah sebuah kota besar yang sibuk. Kita coba bedah dari sisi bahasa dulu ya, supaya lebih asik. Secara etimologi, nama Saranjana ini juga punya misteri tersendiri. Beberapa ahli sejarah mencoba menghubungkannya dengan bahasa Sanskerta. Ada teori yang bilang kalau nama itu berasal dari kata Sarangjanla, yang artinya tempat tinggal manusia. Tapi, ada juga yang mengaitkannya dengan legenda lokal tentang seorang putri atau penguasa sakti. Kalau kita merujuk pada penelitian akademis, salah satunya dari dosen sejarah Universitas Lambung Mungkurat, ada kemungkinan kalau Saranjana sebenarnya adalah nama sebuah suku yang dulunya tinggal di wilayah tersebut, tapi kemudian berpindah atau musnah karena peperangan atau wabah penyakit. Namun penjelasan ilmiah ini seringkali terasa kurang nendang buat kita yang sudah terlanjur terpesona dengan aura mistisnya. Kenapa?
karena bukti di peta Solomon Mueller itu terlalu kuat. Mueller mencantumkannya sebagai wilayah geografis, bukan sekadar nama suku. Solomon Mueller mencantumkan Tanjung Seranjana bukan sebagai catatan kaki, tapi sebagai penanda wilayah. Ini mengindikasikan bahwa pada masa itu, nama tersebut memang dikenal luas dan diakui keberadaannya oleh penduduk lokal yang menjadi informan Mueller. Banyak orang percaya kalau Saranjana sengaja menghilang karena mereka tidak ingin terjamah oleh kolonialisme Belanda pada saat itu. Bayangkan, di saat daerah lain di Nusantara harus berdarah-darah melawan penjajah, penduduk Saranjana mungkin punya cara lain untuk melindungi diri. Mereka menggeser frekuensi keberadaan mereka ke dimensi yang berbeda. Kita harus bicara juga soal dampaknya ke psikologi masyarakat kita. Kenapa kita begitu terobsesi dengan Saranjana? Mungkin karena kita butuh sebuah harapan bahwa di tanah kita ini ada sesuatu yang lebih besar, lebih maju, dan lebih hebat dari apa yang kita lihat sekarang. Saranjana menjadi simbol kemakmuran yang ideal. Cerita tentang penduduknya yang ramah, sistem kotanya yang rapi, dan kekayaannya yang melimpah adalah impian dari setiap warga negara, bukan? Tapi di balik itu semua, ada sisi gelap yang bikin merinding. Banyak yang bilang kalau kamu masuk ke sana, kamu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Ada satu kejadian menarik di mana seorang wisatawan mencoba memotret pemandangan di sana. Dan ketika fotonya dicuci atau dilihat di galeri handphone, di latar belakangnya muncul bayangan gedung-gedung modern yang sangat jelas. Padahal saat memotret, dia hanya melihat hutan. Coba kita bandingkan dengan penemuan-penemuan kota hilang di dunia, seperti Troy atau Pompei. Apakah mungkin suatu saat nanti, dengan teknologi yang lebih canggih, misalnya sensor lidar yang bisa menembus permukaan tanah dan vegetasi lebat, kita akan menemukan sisa-sisa fondasi kota di balik rimbunnya hutan Kalimantan? Beberapa peneliti berpendapat kalau nama Saranjana di peta itu sebenarnya merujuk pada sebuah tanjung kecil yang dulunya merupakan pos perdagangan antar suku. Di masa lalu, wilayah Kalimantan itu sangat dinamis. Perdagangan intan, emas, dan hasil hutan bikin banyak pemukiman muncul secara mendadak. Namun, penjelasan rasional itu tetap punya celah. Kalau memang itu cuma pemukiman biasa yang ditinggalkan, kenapa tidak ada sisa-sisa reruntuhan bangunan? Kalimantan punya iklim yang lembab, yang memang bisa menghancurkan kayu dengan cepat. Tapi tetap saja, harusnya ada jejak arkeologis yang lebih konkret. Setelah Solomon Mueller, ada peneliti Belanda bernama Isaac Bellonye yang menyebutkan Tanjung Seranjana pada 1849. Tapi setelah itu, nama ini hilang dari administrasi kolonial. Apakah ini efisiensi birokrasi atau ada sesuatu yang disembunyikan? Lalu ada fenomena Fata Morgana. Ini adalah Fata Morgana kompleks di Selat Makassar yang bisa menciptakan bayangan kota di Cakrawala karena perbedaan suhu udara. Bagi nelayan tradisional, melihat bayangan kota di tengah laut bukanlah hal yang mustahil secara fisika. Pengalaman visual yang berulang ini, jika digabungkan dengan cerita tutur, akan menciptakan legenda yang kuat. Pemerintah kita sebenarnya sudah tahu soal legenda ini. Bahkan beberapa pejabat lokal seringkali mengaitkan pembangunan di wilayah tersebut dengan restu dari penduduk sebelah. Tapi secara formal, sebuah negara tidak bisa mengakui keberadaan entitas gaib sebagai bagian dari kedaulatan wilayahnya. Saranjana tetap menjadi misteri yang eksotis yang justru jadi daya tarik wisata sejarah dan budaya bagi Kalimantan Selatan. Peta 1845 itu adalah jangkar yang membuat cerita ini nggak melayang begitu saja. Peta itu memberi kita alasan untuk bilang, lihat, ini ada buktinya secara sejarah. Saranjana adalah pengingat bahwa Indonesia bukan cuma soal angka atau politik. Kita adalah tanah penuh legenda, tanah di mana peta kuno bisa menjadi gerbang menuju dimensi lain. Peta Solomon Mueller tahun 1845 akan terus menjadi teka-teki terbesar kita. Dia seolah berbisik kepada kita semua. Jangan pernah remehkan cerita nenek moyangmu. Karena kadang-kadang mereka hanya menceritakan apa yang pernah benar-benar mereka lihat. Jadi, apakah kamu termasuk orang yang percaya kalau Saranjana itu nyata, atau kamu masih butuh bukti lebih? Satu hal yang pasti, nama itu akan terus mempesona siapa saja yang berani mencarinya.